Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPDK Ruteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Friedrich Hadin, SPD. Hari ini Minggu, 27 November 2022, Minggu pertama Advent, masa penantian. Injil hari ini diambil dari Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Kita diingatkan bahwa selama masa Advent kita diajak untuk bereskan bahtera kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon penerangan Roh Kudus. Semoga dengan penerangan Roh Kudus kita bisa memahami sabda Tuhan dan bisa dihayatinya dalam kehidupan harian kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, sadarkanlah kami selalu agar bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga di masa Advent ini kami sungguh mempersiapkan bahtera kami sebaik-baiknya, sehingga di saat Putra-Mu datang, bahtera kami siap berlayar dengan aman dan selamat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, teranglah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dalam masa Advent ini, bereskanlah bahtera kehidupan kita.
Hari ini adalah hari Minggu pertama masa Advent. Masa Advent biasa disebut sebagai masa penantian, tetapi juga boleh disebut sebagai masa peringatan, seperti sebuah weker atau alarm yang mengingatkan kita untuk bangun dari tidur. Bangun, bangun, bangun. Kini sudah saatnya harus bangun dari tidur. Terkadang di saat mendengar alarm atau weker berbunyi terus-menerus, kita merasa malas, mau bangun, kita mau tidur. Tetapi terkadang karena didorong oleh sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi, maka mau tidak mau kita harus bangun dan siapkan diri untuk menyambut apa yang akan terjadi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, cerita Injil hari ini sesungguhnya mau melukiskan apa yang seharusnya dibuat pada masa penantian ini, masa Advent. Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh bahwa hujan besar akan melanda dunia. Air bah akan melenyapkan manusia berdosa. Tuhan memerintah atau meminta Nuh untuk membuat satu bahtera besar agar keluarganya boleh tinggal di dalamnya selama air bah itu terjadi. Mendengar pemberitahuan itu, Nuh sudah berusaha untuk yakinkan orang lain bertobat. Karena kalau tidak, maka mereka akan dihanyutkan oleh air bah. Pemberitahuan Nuh tidak ditanggapi. Mereka lebih senang berpesta pora, makan dan minum, kawin dan dikawinkan, daripada bertobat. Walaupun demikian, Nuh tetap dan selalu setia kepada Tuhan dan dengan tekun mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Tuhan supaya dikerjakannya. Sambil menanti pemenuhan janji Tuhan, Nuh bekerja keras setiap hari. Nuh percaya bahwa sekali waktu Tuhan akan memenuhi janjinya. Kapan hal itu terjadi, dia sendiri tidak tahu. Tetapi setiap hari ia bangkit berdiri, mengerjakan bahteranya sampai selesai dan siap dipakai. Di saat Tuhan memenuhi janjinya, pada saat itulah Nuh sudah selesai membuat bahtera besar. Kerja kerasnya sudah menyelamatkan diri dan keluarganya. Sementara mereka yang hanya mengikuti kehendak sendiri, bersukaria, berpesta pora, kawin dan dikawinkan, semuanya binasa. Dihanyutkan oleh air bah, dihanyutkan oleh keburukan dan kejahatan mereka sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perbuatan yang sama yang sudah ditunjukkan oleh Nuh sudah seharusnya kita laksanakan selama masa penantian ini, masa Advent. Dalam masa penantian ini, kita tahu siapa yang kita nantikan. Kita tahu siapa yang akan datang mengunjungi kita. Dia adalah Mesias, Anak Allah. Sebagai orang yang percaya kepadanya, dalam masa penantian ini sudah seharusnya kita menyiapkan batin kita dengan baik
untuk menyambut kedatangan Tuhan, bekerja keras, menjalankan tugas, dan mengikuti kehendak Tuhan. Dalam masa penantian ini, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, promosikan kehendak dan ajaran Tuhan, agar kita di saat Tuhan datang, Ia boleh menemukan jiwa kita yang bersih dan gerak-gerik kita pun sungguh berkenan kepada Tuhan. Dalam masa penantian ini, fokuskanlah perhatian kita kepada Dia yang datang, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita. Dan berilah diri kita kepadanya agar kita pun boleh diselamatkannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Advent ini kita bereskan bahtera kehidupan kita. Pada masa penantian ini kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan yang akan mendatangkan keselamatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Bersama Nuh, kita bereskan bahtera kehidupan kita, agar di saat Tuhan datang, kita pun boleh alami keselamatan dan kebahagiaan. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.